Salam sejahtera. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita masih diperkenan untuk berhimpun bersama di dalam persekutuan doa pagi secara virtual ini. Tema kita di dalam persekutuan pagi hari ini menutupi pelanggaran. Mari kita mulai dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Sungguh Engkaulah surya kehidupan kami. Kalau kami boleh memasuki hari baru ini dalam keadaan baik, maka itu bukti dari kasih setia-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Roh Penolong yaitu Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat makin memahaminya dan makin bersungguh dalam memberlakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita bersama memperhatikan satu ayat saja. Satu ayat dari kitab Amsal, Amsal pasal yang ke-17 ayat 9. Amsal 17 ayat 9. Demikian bunyinya. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Demikian apa yang boleh kita baca dari bagian kitab Amsal ini, dan kita adalah orang-orang yang berbahagia jika dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Aneh tapi nyata bahwa dalam kenyataan hidup di berbagai komunitas kita selalu bisa menemukan orang yang kegemarannya mencari-cari kekurangan atau kesalahan orang lain. Di tempat kerja misalnya, orang seperti itu akan menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman, membuat rekan kerja bisa tertekan, stres dengan kehadiran kata dan sikap dari orang yang seperti itu. Di tengah masyarakat kita tahu hal demikian juga terjadi. Misalnya
adanya orang atau orang-orang yang selalu mengkritik apa yang dilakukan oleh pemerintah, seakan semua yang dilakukan itu salah, tidak ada benarnya. Nah, bagaimana dengan gereja? Apakah di gereja kita juga bisa menemukan hal serupa? Bagaimana menurut saudara? Saya yakin bahwa jawaban Anda adalah ya. Kita juga bisa menemukan hal seperti itu bahkan di dalam keberadaan gereja. Persekutuan yang disebut sebagai persekutuan orang-orang percaya, persekutuan orang-orang yang telah diselamatkan karena anugerah Allah, ternyata itu masih bisa kita jumpai. Nah, ibu bapak saudara-saudara, ada yang lebih parah, yaitu kalau ada orang yang suka menyimpan kekurangan atau kesalahan orang lain, lalu membangkit-bangkitkannya untuk mempermalukankah atau untuk menjatuhkan orang lain itu. Dan itu bisa terjadi karena berbagai alasan. Entah karena memang ada ketidaksukaan antara si aku dengan orang lain itu. Bisa juga karena aku punya dendam, atau aku iri hati, aku dengki, aku takut tersaingi, dan yang lain sebagainya. Nah, ibu bapak saudara-saudara, Amsal yang barusan kita baca mengingatkan bahwa kecenderungan sikap seperti itu sesungguhnya merusak. Pertama, dia akan merusak diri sendiri. Sebab orang yang seperti ini, hati dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai hal negatif yang membuatnya sulit untuk bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Bayangkan kalau orang dalam hubungan dengan orang lain yang dicari adalah selalu kesalahan, kekurangan dari pihak lain. Bagaimana tidak menderita sebetulnya orang yang seperti itu? Yang kedua, sikap seperti itu juga akan menanamkan akar kepahitan dalam diri orang lain, akan melukai hati orang lain, dan akhirnya akan merusak relasi di antara mereka. Bukankah itu yang dikatakan Amsal tadi? Siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Oleh karena itu, Amsal mengajak kita untuk mempraktikkan hal yang sebaliknya. Bahwa ketika ada orang melakukan kesalahan, mari kita ingat bahwa kita juga pernah dan masih bisa melakukan kesalahan. Ketika kita melihat ada orang punya kekurangan, mari kita sadar, apakah kita sempurna? Bukankah kita juga punya berbagai kekurangan? Kesadaran seperti itu mestinya akan membangkitkan kerendahan hati dan menumbuhkan kasih yang membuat kita makin mampu untuk menutupi pelanggaran orang lain. Kalau disebutkan menutupi pelanggaran, tentu bukan berarti bahwa ketika ada orang yang berbuat salah, lalu kita tutup mata, menganggap tidak ada kesalahan. Tentu juga bukan berarti kita mendiamkan saja ketika ada orang yang melakukan kesalahan. Misalnya, apa yang terjadi dalam realitas sekarang-sekarang ini terkait dengan
berbagai protokol keamanan di dalam masa pandemi ini. Ketika ada kewajiban, kalau orang keluar rumah harus mengenakan masker, menjaga jarak fisik dengan orang lain. Maka kalau ada orang yang mengabaikan ketentuan-ketentuan seperti itu, sepatutnya kita menegur, kita mengingatkan tentang tanggung jawab yang harus ia penuhi itu. Kita tidak boleh mendiamkannya. Bukankah Yesus berkata, kalau saudaramu berbuat salah, tegurlah dia. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu juga bahwa ada orang akan melakukan kesalahan, maka sepatutnya kita mengingatkan. Kita tidak membiarkan orang untuk terus berjalan kalau kita tahu bahwa di depan ada lubang yang bisa mencelakai dia. Jangan sampai kita justru menunggu orang kejeblos ke dalam lubang itu. Dengan gembira kita menanti, kita memprediksi, nah jatuh dia, kejeblos dia. Itu jahat, saudara-saudara. Tapi Amsal mau mengajak kita supaya ketika kita mau memenuhi panggilan untuk mengingatkan, menegur, menasihati orang lain itu, kita tidak terjatuh pada kecenderungan negatif tadi, yaitu kecenderungan membangkit-bangkitkan perkara. Itu yang diingatkan Amsal. Maka kalau kita mau mengingatkan, menasehati, menegur orang lain, satu-satunya motif yang layak ada adalah kasih. Bahwa kita terdorong untuk melakukan hal-hal itu, menegur, menasehati, dan sejenisnya, karena kita mengasihi orang lain sebagai sesama kita. Karena kita tidak mau orang-orang yang kita kasih ini celaka akibat kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, dan bukan sebaliknya malah membangkit-bangkitkan perkara. Bersyukurlah ibu bapak, saudara-saudara, karena Tuhan Allah kita tidak membangkit-bangkitkan dosa, pelanggaran, kesalahan yang sudah kita perbuat. Mari kita terus berjuang untuk mengejar kasih dan tidak membangkit-bangkitkan perkara dalam relasi kita dengan sesama kita, agar nama Tuhan terus makin dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau bukan Allah yang suka membangkit-bangkitkan kesalahan kami, tapi sebaliknya Engkau yang menghapuskan dosa pelanggaran kami. Engkau yang menjadikan dosa pelanggaran yang merah seperti kirmisi itu menjadi putih seperti bulu domba. Maka ya Bapa, mampukan kami untuk terus menumbuhkan kasih yang memberikan kepada kami keberanian untuk mengingatkan orang yang akan melakukan kesalahan. Kasih yang memberi kami keberanian untuk menegur mereka yang sedang atau sudah melakukan kesalahan. Tapi kami juga mohon agar orang-orang yang masih punya kecenderungan membangkit-bangkitkan kesalahan, boleh dicelikan mata hatinya agar mereka tidak terus melakukan kecenderungan yang buruk, yang merusak itu, tapi dengan kejernihan hati
Mereka boleh menjadi rendah hati, menyadari juga keterbatasan diri dan menghargai orang lain. Ya Bapa, kami terus juga memohon campur tangan-Mu bagi semua upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Baik upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga lain. Bersamaan dengan itu, berikanlah juga kekuatan, kesabaran, damai sejahtera yang memenuhi hati dan pikiran kami bersama dengan semua orang lain dalam menjalani kehidupan di masa yang tidak mudah ini, supaya bersama-sama kami bahu-membahu, kami saling mendukung, menciptakan suasana kehidupan di mana persebaran virus corona boleh makin dipersempit. Upaya-upaya untuk menolong, untuk mengobati mereka yang telah terkena pandemi ini juga dapat dilakukan dengan lebih baik, karena makin sedikit orang-orang yang terdampak positif karena virus corona ini. Ya Bapa, kami menyerahkan akan kehidupan kami, keluarga kami, khususnya sepanjang hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk terus menggenggam tangan-Mu yang senantiasa terulur menopang kami, agar di dalam setiap langkah hidup kami, kami tahu siapa yang boleh dan dapat kami andalkan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri persekutuan doa pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 193, Aku Hendak Tetap Berhati Tulus. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.